Kalau kalian selama ini mengenal Turki dari Istanbul, Kapadokia, atau Antalya, kali ini kita coba pergi sedikit lebih jauh ke sebuah kota kecil di pesisir Laut Hitam bagian barat Laut Turki bernama Zonguldak. Mungkin sebagian dari kalian bahkan baru pertama kali dengar nama kota ini. Zonguldak sendiri dikenal sebagai kota yang punya sejarah panjang dengan pertambangan batu bara. Tapi dibalik itu semua, kota ini ternyata punya sisi lain yang gak kalah menarik. Jadi seperti apa Zonguldak sebenarnya? Yuk kita explore. Sekarang kita lagi jalan untuk pergi ke Dolmus. Di Zonguldak juga kita bakalan ketemu temen aku yang dari beda kota. Sekarang udah sekitar jam 6:30-an, aku mau ngambil duit dulu. Tadi baru aja beli tiket, sekarang kita bakalan berangkat sekitar jam 7-an kita berangkat. Nah, ini belakang mobilnya, kita bakalan naik mobil ini. Kalau di Indo itu mirip-mirip travel gitu. Dan beli tiket tadi harganya 350 TL. Perjalanan dari Barten ke Zonguldak ini kurang lebih memakan waktu 1,5 jam. Tapi jujur, perjalanan kali ini nggak terasa membosankan sama sekali. Soalnya sepanjang perjalanan aku ditemenin sunset yang sebagus ini. Ini kita udah sampai terminal Zonguldak. Nah, di sini aku lagi nungguin temanku. Bentar lagi kayaknya datang. Artis kita nih, artis kita. Halo, assalamualaikum. Jadi kita mau kemana nih? Halo guys, hari ini hari pertama kita ada di Zonguldak. Jadi kita hari ini bakalan explore daerah pesisirnya Zonguldak. Kita bakalan keliling dari ujung ke ujung. Nanti kita juga bakalan ngeliat terowongan atau tunnel, tempat dimana orang-orang zaman dulu itu ngebawa hasil batu bara. Dan juga nanti kita bakalan lihat sistem trolinya itu dulu kayak gimana. Yuk langsung aja kita datang ke sana. Jadi untuk ke daerah panelnya itu sangat jauh, makanya kita butuh transportasi umum. Yang insya Allah kita bakal jalan dulu buat sampai di haltenya. Kurang lebih 10 menitan lah kita sampai sana. Kalau kalian lihat kota Zonguldak ini, pasti kalian sadar kalau ada satu hal yang gak pernah jauh dari sini, tangga. Karena kotanya dibangun di daerah yang berbukit. Hampir di setiap sudut Zonguldak kalian bakal nemuin jalan yang naik turun dan tangga yang menghubungkan satu kawasan ke kawasan lainnya. Makanya kalau aku boleh kasih julukan sendiri, Zonguldak ini cocok banget disebut sebagai kota 1000 tangga. Bu, kamera mah? Bu, kamera. Hacker. 21. Şerefsiz. Charge ekliyor mu? Charge. Tadi kita baru aja naik Dolmus. Dolmus itu kalau di Indo kayak angkot gitu. Tadi kita bayar 35 TL buat pergi ke pusat kotanya. Sekarang kita udah di pusat kotanya. Nanti kita bakalan pergi yang pertama ini ke tunnel dulu. Valili. Dari Valili itu seperti kayak Balai kota. Balai kota. Oke guys, sekarang kita udah di pantainya, pantai Zonguldak. Ini nanti mungkin kita bisa lihat waktu sunset aja ya, biar pemandangannya lebih bagus lagi. Masih panas juga sekarang, kita mau ke tunnel dulu. Sini banyak banget restoran, orang-orang pada makan, terus juga istirahat di sini sambil ngelihat pemandangan yang keren banget di sini. Nah, di bagian sana juga ada tempat foto-foto tuh, berjemur gitu di sini. Lihat tuh ngapain dia guys. Kerekam lagi. Wah, di sini goanya nih. Kacau. Ini sekarang kita udah masuk kayak gerbang untuk masuk ke guanya, tapi ini belum guanya, masih kayak gerbangnya doang. Nanti kita bakalan masuk ke guanya tuh di bagian yang ujung sana itu. Di sini orang-orang juga pada berenang, ramai banget nih. Di sini kita sebenarnya bisa berenang juga, cuman kita nggak bawa ganti baju, jadi kayaknya besok aja kita bakalan berenang. Kita lihat dulu guys, ini kayaknya
Benar, sekarang kita udah masuk ke Goa Faragele atau Faragere Tunnel. Nah, dulu di sini orang-orang zaman dulu jalan ke dalam sana buat jalan-jalan aja. Jangan dengerin itu hostnya, masa buat jalan-jalan aja. Jadi Faragel Tunnel ini merupakan salah satu terowongan yang berkaitan erat dengan sejarah pertambangan batu bara di Zonguldak. Terowongan ini dulunya digunakan untuk membantu proses pengangkutan hasil tambang. Bisa bayangin nggak gimana orang zaman dulu harus mengangkut batu bara di tempat seperti ini. Dan karena bagian dalamnya cukup lembab, kalian bisa lihat juga ada beberapa titik air yang terus menetes dari dinding terowongan. Halo semua, kita kembali lagi di channelnya Bilal. Aduh, basah ternyata. Kalau kata tadi ibu-ibu, ini Venere Tunneli adalah tempat transportasi batu bara. Yang mana itu Francis Ler yang buat. Kalau kata apa ya, ini pengakuan warga lokal ya, dia bilang kayak gitu. Sampai akhirnya keluar dari terowongan, kita langsung disambut dengan pemandangan yang Masya Allah indah banget. Sampai rasanya nggak bisa berkata-kata lagi. Keren banget sih pemandangannya. Keren banget pemandangannya. Coba lihat belakang, coba. Let's go. Let's go. Tapi jujur panas banget di sini. Jadi kita kayaknya mau cari tempat berteduh dulu deh. Ya guys, kita istirahat dulu ini. Kita beli air tadi 15 telean. Juga kita bisa ngeliat pemandangan yang keren banget sih dari sini. Walaupun sekarang cuaca lagi panas, tapi gara-gara pemandangannya bagus banget, capeknya jadi hilang. Ya kalian bisa lihat pemandangannya indah banget guys. Morning comes with the early summer light. Curtains sway gently by the window. Nah, kalau terowongan yang kedua ini sebenarnya nggak banyak yang bisa dijelasin sih. Karena terowongan ini tuh basically cuma buat ngehubungin kita ke bagian laut lepas. Tapi pas udah keluar dari terowongannya, wah view-nya bagus banget sih. Lautnya langsung kelihatan luas, terus suasananya juga enak banget. Nah, kita di sini sekalian nunggu sunset. Soalnya kapan lagi coba bisa duduk santai sambil nunggu sunset sebagus ini. Jadi ya udah kita nikmatin dulu aja suasananya. Setelah itu kita lanjut jalan-jalan lagi di sekitar pantainya sambil lihat-lihat pemandangan dan eksplor tempat ini. Sekarang kita udah di terowongan kedua, terus kita juga disuguhin sama tiba-tiba ini sunsetnya keren banget, terus juga ada kapal-kapal di sana. Hari kedua ini kita mau berenang dulu. Guys, jadi kegiatan kita kali ini setelah sholat subuh tadi kita langsung berangkat untuk berenang. Let's go. Berenangnya tuh di pantai guys. Sebenarnya planning kita tuh dari malam. Pantainya kan dekat masjid di pantai sana ada masjid ya. Nah, jadi kita bakal mau sholat di sana rencananya. Lemes kaki gue nih, lemes. Anjing. Gue tuh gak takut sama anjing yang ini loh Lal. Kita masih dalam perjalanan. Ini kurang lebih masih makan waktu 20 menit biar sampai. Kita dipandu sama anjingnya guys. Anjingnya baik. And I wonder, I wanna know if life gets any better. Pretend like it's raining, talk about the weather. Play the tape of when we were stupid kids, middle fingers up. I wanna know where those days go.
sekarang kita udah ada di pantainya, kita bakalan menuju. Sekarang kita mau nyari sarapan dulu. Kita mau nyari roti-rotian sama mungkin bisa ngeteh-ngeteh dikit lah. Tapi kita sobet-sobet sambil bawa apa coba? Coba. Tebak dulu apa isinya. Kosong banget nih, masih pada tutup juga. Memang biasanya produktifnya orang-orang sini tuh jam-jam 11-an gitu loh. Setelah berenang di pantai, kita lanjut cari sarapan dulu. Sekalian minum teh dan makan roti coklat. Biar berasa kayak orang Turki beneran. Tapi ternyata nyari tempat sarapan di sini nggak semudah itu. Sampai 3 tempat kita datengin dan semuanya nggak ada yang cocok. Sampai akhirnya kita nemu satu tempat yang kelihatannya enak banget. Akhirnya kita mampir di sini buat sarapan dan sekalian ngisi tenaga sebelum lanjut lagi. Jadi guys, kita udah demo Cikolata Acimanya. Ternyata kalau Cikolata Acima itu lebih prefernya bukan different, tapi nggak tahu ya kalau di kota gua itu Cikolata Acima itu banyak different, bukan di pastahan ya. Pastahan itu kayak tempat pasta, tapi kalau feren tuh kayak feren tuh apa ya bahasa Indonesia? Toko roti. Kita beli chai sama beli acma cikolata, jadi kayak roti isian coklat gitu. Nah di sini udah datang ya acma cikolatanya. Jadi di sini roti isi coklat gitu. Ini masih anget-anget banget. Langsung aja ya kita cobain. Waktu dimakan coklatnya ini meleleh di dalam mulut. Dan kalau ke Turki harus wajib sih kalau pagi-pagi tuh beli acma cikolata ini. Soalnya rata-rata orang Turki itu kalau sarapannya roti, bukan nasi ataupun nasi uduk. Kita ya, kita sarapannya pakai roti. Nah di sini juga kita mesen chai. Chai di Turki itu pakainya gelas-gelas kecil gini nih, bentuk bunga tulip. Soalnya ini udah tradisinya orang Turki. Jadi Cheers. Jujur, ini termasuk premium gua rasa. Tapi dengan harga 40 TL itu kisaran 15.000 ya? 18 ya, 15 sampai 18.000. 18.000 worth it lah buat satu roti ya. Ya in this economy di Turki. Ya walaupun di Indonesia kita pasti bisa dapat cuma 7.000 udah bisa dapat yang premium gua rasa. Ya udahlah. Ini udah lebih dari cukup kok. Oke guys, hari ini adalah hari terakhir aku di Zonguldak. 2 hari ini udah ditemenin sama ini teman gua Mas Jack. Let's go. Let's go. Udah nemenin kita selama perjalanan ini. Thank you banget Mas Jack. Harus datang lagi sih. Tapi datangnya di kota gua, kita ketemu di tengah soalnya. Dan akhirnya perjalanan 2 hari kita di Zonguldak sampai juga di penghujung. Mas Jack bakalan kembali ke kotanya dan aku juga bakal kembali ke kotaku. Selama 2 hari ini kita udah keliling, ngunjungin tempat-tempat bersejarah, main ke pantai, ngejar sunset, sampai drama cari sarapan yang muter-muter dulu baru ketemu. Tapi seru sih, karena dari perjalanan kayak gini biasanya justru muncul cerita-cerita kecil yang gak direncanain. Kalau kalian sendiri dari perjalanan kita di Zonguldak ini, tempat mana yang paling kalian suka? Tulis di kolom komentar, siapa tahu nanti bisa jadi rekomendasi buat perjalanan berikutnya. Oke, segitu dulu buat perjalanan kita kali ini. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. It's a